Apakah tanda yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus? Itulah kasih yang sejati, yang tidak ada tandingannya, bukan yang lain. Kasih adalah tindakan, kasih bukanlah ucapan. Saudaraku, kasih bukanlah ungkapan, bukan slogan, bukan pembahasan, dan bukanlah perasaan, tetapi kasih adalah tindakan. Kereta baru disebutkan kereta bila sudah digunakan. Lagu baru dikatakan nyanyian bila sudah dinyanyikan. Demikian dengan cinta. Cinta barulah disebut cinta bila dilakukan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita menerima firman Tuhan, yaitu dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mulai khotbah ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah tanda yang dapat menunjukkan bahwa kita adalah seorang Kristen, bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus? Apakah bila kita sudah menggunakan salib di leher kita, atau rumah kita sudah penuh dengan gambar Yesus? Apakah bila kita sudah rajin ke gereja, atau banyak aktivitas, atau punya jabatan banyak di gereja? Mari saudaraku, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang kita ikuti dan percayai itu di ayat 35. Yesus mengatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata bukan yang tadi saudaraku, tetapi tanda bukti bahwa kita adalah murid Yesus yang sejati adalah bila kita saling mengasihi. Bila kita saling mengasihi. Saudaraku, kasih, mengasihi, cinta kasih, mungkin itulah salah satu kata yang paling banyak diucapkan orang. Tetapi sebenarnya apakah arti kasih? Apakah arti mengasihi itu? Karena banyak orang mengartikannya secara dangkal, seperti cinta kasih yang ada di cerita sinetron. Itukah? Bukan saudaraku. Satu-satunya teladan kita tentang kasih hanyalah kasih Allah
yang sudah hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang begitu mengasihi dunia yang berdosa ini, sehingga Allah mau memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus mau mengasihi kita dengan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita orang-orang yang berdosa ini, supaya kita selamat. Itulah kasih yang sejati, yang tidak ada tandingannya, bukan yang lain. Saudaraku, memang berbicara tentang kasih, terutama tentang kasih Tuhan Yesus, kita pasti selalu kekurangan waktu karena sangat luas sekali aspeknya. Tetapi mari kita belajar dari kasih Tuhan Yesus dan kita coba lihat beberapa hal sederhana untuk kita lakukan tentang kasih dari Nats ini. Yang pertama, kasih adalah tindakan. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang bertindak mengasihi kita. Kasih bukanlah slogan, bukan ucapan, bukan ungkapan. Seperti kasihnya si Petrus di ayat 37. Dia mengatakan, Tuhan, aku akan memberikan nyawaku bagimu. Tetapi Yesus sudah melihat bahwa itu hanya omong doang, hanya perkataan saja. Holak kata sabinggoi. Karena malam itu juga dia sudah menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kasih bukanlah ucapan. Seperti cerita berikut ini. Ada sepasang kasih sedang memadu cinta di tepi hutan. Dari mulut si Arjuna, si lelaki itu beribu-ribu kali keluar ungkapan I love you, I love you. Tetapi saudaraku, tiba-tiba muncullah seekor harimau. Apa yang terjadi? Sang Arjuna, si laki-laki itu langsung berlari memanjat pohon untuk menyelamatkan dirinya, meninggalkan si gadis di depan hidung si harimau itu. Kemudian si harimau itu berbisik kepada si sang gadis itu. Dia katakan, cinta pacarmu itu cinta palsu, cuma omong doang. Saudaraku, kasih bukanlah ungkapan, bukan slogan, bukan pembahasan, dan bukanlah perasaan. Tetapi kasih adalah tindakan. Seorang budayawan Bali pernah menuliskan begini, kereta baru disebutkan kereta bila sudah digunakan. Lagu baru dikatakan nyanyian bila sudah dinyanyikan. Demikian dengan cinta. Cinta barulah disebut cinta bila dilakukan. Bukan hanya diungkapkan dengan bunga. Baik dengan bunga mawar maupun dengan bunga deposito. Bukan. Tetapi dengan tindakan. Karena itu saudaraku, sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing. Kasih yang bagaimanakah kasih kita? Apakah kasih kita masih kasih yang hanya omong doang? Bagaimana cinta suami kepada istrinya? Cinta anak-anak kepada orang tuanya, atau cinta orang tua kepada anak-anaknya, dan cinta kita sesama bagi sesama kita? Cinta yang bagaimana saudaraku? Terutama di kondisi pandemi COVID-19 ini. Sudahlah cukup kata-kata dan pembahasan kita. Karena ternyata menurut berita di media massa belakangan ini, justru di masa COVID-19 ini ternyata angka perceraian meningkat tajam. Saudaraku, jangan biarkan itu terjadi di keluargamu. Karena itu sekarang bertindaklah untuk mengasihi. Kasihi sesamamu. Kasihi dirimu sendiri dengan mengikuti protokol kesehatan secara sukarela, secara konsisten. Pakai maskermu bila keluar dari rumah. Jaga jarak, jauhi kerumunan supaya kita semua selamat dan orang lain juga selamat. Itulah cara kita melakukan tindakan kasih. Buang arogansi. Buang ketidakpedulian kita terhadap sekitar kita.
Jangan sampai kita mengalami gelombang kedua dari wabah corona ini karena kita tidak mau mengasihi sesama kita. Mari saudaraku, bertindaklah juga dalam kasih untuk saudara-saudara kita yang terpapar, yang mengisolasi diri. Bertindaklah dalam kasih, mengasihi mereka yang terdampak secara ekonomi, yang terdampak secara sosial oleh pandemi corona ini. Itulah tandanya, itulah buktinya bahwa kita adalah murid Yesus yang sejati. Itu yang pertama. Yang berikut saudaraku, kita belajar dari nats ini bahwa melakukan kasih bukanlah pilihan, tetapi adalah keharusan. Bukan pilihan, tetapi adalah keharusan. Kita baca di ayat 34. Tuhan Yesus mengatakan sama seperti di Yohanes 15 ayat 12. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Allah telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku, mengasihi bukanlah anjuran, bukanlah himbauan, tetapi adalah perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak bisa tidak harus kita lakukan. Mengapa? Karena Tuhan kita telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 19. Karena itu kasih adalah hutang kita yang harus terus kita bayar dan tidak akan mungkin pernah bisa kita lunasi. Harus terus kita lakukan karena Tuhan Yesus juga tidak pernah berhenti mengasihi kita hingga hari ini. Dan karena itu saudaraku, kita mengasihi orang lain bukan karena mereka mau mengasihi kita, bukan. Bukan karena mereka sudah berbuat baik kepada kita, bukan. Atau bukan karena kita mau ambil sesuatu dari mereka, bukan. Tetapi kita mengasihi orang hanya karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Melakukan kasih adalah balasan kita sebagai tanda ketaatan kita, sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Sama seperti nyanyian pop rohani yang mengatakan, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu yang kedua saudaraku. Yang ketiga yang berikut, bagaimanakah mengasihi yang sebenarnya? Mari kita belajar dari kasih Yesus. Maka kita akan melihat bahwa kasih yang terbesar adalah pengorbanan. Tindakan kasih yang terutama adalah pengorbanan. Pengorbanan. Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Karena itu saudaraku, jangan menunggu orang lain dulu mengasihi kita, baru kita mau mengasihi mereka. Bukan begitu. Tetapi seperti yang Yesus lakukan, yaitu rela memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita. Justru ketika kita masih orang-orang berdosa, tidak menunggu kita bertobat dulu, tidak. Tetapi justru ketika kita masih orang berdosa, Roma 8 ayat 5. Itulah kasih yang sejati. Karena itulah saudaraku, mengasihi harus mau mengorbankan segala-galanya, termasuk mengorbankan perasaan kita, mencinta hingga terluka. Seorang yang mengasihi sesamanya tidak akan pernah merasa sudah memberi lebih, tetapi justru akan terus bertanya, apa lagi yang harus saya berikan? Apalagi yang harus saya lakukan? Seorang penulis bernama Hannah More, dia menuliskan begini: cinta tidak pernah membuat perhitungan, melainkan memberi sebanyak-banyaknya.
memberi seperti seorang pemboros yang memberikan segala-galanya, tetapi kemudian dia masih berpikir, jangan-jangan yang saya sudah berikan itu masih terlampau sedikit. Itulah kasih dalam pengorbanan. Seorang suami yang mengasihi istrinya akan mau mengorbankan apa saja, baik waktunya, uangnya, prestisenya, bahkan kesenangan pribadinya demi istrinya. Demikian dengan sebaliknya. Demikian orang tua terhadap anak-anaknya dan juga sebaliknya. Saudaraku, kasih itu membangun motivasi dan entusiasme yang luar biasa. Artinya, bila kita mengasihi, maka di dalam diri kita akan terbangun motivasi dan entusiasme yang luar biasa. Mana buktinya? Coba lihat, perhatikan orang-orang yang jatuh cinta, bukan? Orang-orang yang jatuh cinta itu akan mau melakukan apa saja. Sehingga pada masa muda saya, anak-anak muda dahulu itu mengatakan, laut pun akan kuseberangi, dolok-dolok pun akan kudaki, haba-haba pun akan kubolus demi engkau cintaku. Itulah cinta yang membangun entusiasme dan motivasi. Dan karena cinta itulah maka seorang ibu yang akan melahirkan mau meregang nyawanya. Karena apa? Karena kasihnya kepada anak yang dikandungannya. Karena itulah terkutuklah anak-anak yang tidak menghormati ibu yang melahirkannya. Karena itu saudaraku, mari bekerjalah dan lakukanlah segala sesuatu karena kasih Tuhan Yesus. Dan lihatlah, maka kita akan bekerja dengan penuh entusiasme, dengan motivasi yang sangat besar. Bekerja dengan kasih akan membuat kita tidak mau malas, rasa capek, tapi kita akan bekerja dengan sekuat dan memberikan yang dari diri kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus, perintah Tuhan Yesus ini untuk saling mengasihi sangat-sangat penting kita lakukan saat ini. Karena ada seorang penulis mengatakan begini, kelaparan terbesar pada umat manusia di zaman ini adalah kelaparan akan kasih sayang. Sementara penulis yang lain mengatakan begini, bagi seorang yang sedang sakit, obat yang paling manjur adalah sentuhan kasih. Penelitian sudah membuktikan banyak orang yang mengidap kanker stadium akhir tetapi dapat bertahan hidup lama. Mengapa? Karena ada keluarganya, ada sahabatnya yang merawat mereka dengan kasih yang tulus. Maka sel-sel kanker itu akan lari terbirit-birit oleh cinta kasih, kata para ahli itu. Karena itulah seorang penulis lain bernama Emmett Fox mengatakan begini, tidak ada kesulitan yang tak dapat dikalahkan oleh kasih yang dalam. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kasih yang tulus. Apabila kita mau mengasihi dengan tulus, maka kita akan menjadi makhluk yang paling berbahagia dan paling kuat di dunia ini. Begitu besarnya pengaruh kasih bagi kita dan bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi Yesus, masa pandemi corona ini adalah kesempatan dari Tuhan Yesus untuk membuktikan iman kita, untuk membuktikan kemuridan kita, untuk membuktikan ketaatan kita, untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan mengasihi semua orang-orang yang terpapar oleh virus ini, orang-orang mengasihi orang-orang yang terdampak, mengasihi orang-orang yang menjadi miskin,
mengasihi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita akibat COVID-19 ini. Karena itu saudaraku, mari lakukanlah kasih kepada semua orang, karena Yesus telah begitu mengasihi kita supaya seluruh dunia tahu bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.